Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kita berada di dalam satu masa di akhir zaman, yaitu kita berada dalam satu generasi akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa akhir zaman ini tidak bisa kita menutup mata dan telinga, karena di masa ini adalah masa yang penuh dengan fitnah. Kita melihat berbagai macam peristiwa yang mengerikan, yang bisa membuat telinga kita pun merah dan dada kita menjadi sangat sesak sekali, karena memang kaum muslimin di akhir zaman ini adalah menjadi sebuah hidangan santapan yang akan dimakan oleh musuh-musuh kaum kafir. Hal ini memang sudah diceritakan, dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, yang maknanya bahwa kalian nanti kelak, kaum muslim di akhir zaman adalah kaum muslim yang seperti satu hidangan di dalam piring yang dia akan dimakan, disantap oleh musuh-musuhnya. Kita harus prihatin dengan masa ini, yaitu masa di akhir zaman ini, dan kita akan sedikit mengulas mengenai keadaan umat Islam di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kabar bahwa kaum muslimin di akhir zaman seperti sebuah hidangan. Kita ibaratkan hidangan makanan itu adalah hal yang sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita memiliki hidangan makanan di piring kita, di meja kita. Apa yang bisa diperbuat oleh makanan itu kepada kita? Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat sekehendaknya adalah orang yang akan memakan hidangan tersebut. Gambaran itu adalah gambaran kaum muslimin di dalam hidangan yang akan siap disantap oleh musuhnya. Artinya kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sahabat pun bertanya, apakah jumlah kami ketika itu adalah minoritas ya Rasulullah? Sedikit. Rasulullah mengatakan, tidak. Kalian adalah jumlah yang banyak, tetapi kalian ibarat seperti buih di lautan yang terombang-ambing dengan sikap, keadaan dan sebagainya. Kita melihat buih di lautan itu kan, dia berada di tepi lautan yang dia akan maju dan mundur, mengikuti arus daripada gelombang air tersebut. Kita bisa lihat keadaan itu di akhir zaman ini. Kita dibingungkan dengan keadaan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Dan itu hal yang hak dan itu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan ini. Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa kaum itu adalah sifat al-wahan. Sifat al-wahan ini diberikan definisi oleh Rasulullah SAW adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan benci terhadap kematian. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kecintaan kepada dunia sudah kita rasakan dalam kehidupan ini. Semua manusia
berlomba-lomba mencari dunia. Apalagi di masa-masa pandemi ini, manusia sangat takut sekali dengan kematian yang merenggut manusia dengan virus yang tidak tampak oleh mata. Manusia disibukkan dengan kesehatan jasmaninya, mencari obat, mencari makanan, berebut di tempat toko-toko, supermarket, semua diborong. Untuk apa? Karena karahiyatul maut, karena takut dengan kematian. Hal ini mendera kepada diri kita, yaitu sifat al-wahan. Sahabat Qalbun Salim rahimahumullah, hadis ini sebagai pegangan bagi kita, menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita, agar supaya segala peristiwa, penyakit, dan apapun itu, kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyaklah kita sujud kepada Allah. Bersihkan hati kita, penyakit-penyakit hati kita. Itu yang terpenting. Walaupun tidak bisa kita remehkan segala penyakit jasmani kita, kita patut untuk memperhatikan kesehatan kita. Tetapi dengan hal itu kita tidak boleh pula meremehkan yang namanya penyakit wahan ini, yang harus kita hindari dalam kehidupan ini. Dan virus wahan ini sudah menyebar di akhir zaman ini. Sahabat Qalbun Salim rahimahumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan 3 perkara yang akan dihadapi oleh masyarakat kaum muslim di akhir zaman. Di antaranya menyangkut daripada kaum alamin, orang yang alim, disebutkan sebagai zalatul alimin, yaitu terperosoknya kaum alim, yaitu para ulama. Artinya seorang ulama adalah warasatul anbiya, ya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dan ia menjadi panutan bagi masyarakat. Tetapi yang mengkhawatirkan, jika dia menjadi satu panutan dan diikuti oleh masyarakat, tetapi dia malah menjerumuskan daripada masyarakat itu. Dan itulah memang yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman sebagai ulama su'. Dan itu bahkan dikatakan sebagai manusia yang lebih berbahaya daripada Dajjal, yaitu ulama su'. Dia dipandang sebagai ulama, warasatul anbiya, tetapi dia malah menjerumuskan masyarakat ke lembah kenistaan, hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa ulama yang kita ikuti. Ada rentetan atau silsilah atau tidak di dalam ulama tersebut menjadi warasatul anbiya. Karena ilmu itu didapatkan lewat sebuah sanad, dan sanad itu yang harus kita perhatikan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pasti akan berada di dalam sanad menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan asal kita mengikuti seorang ulama. Yang kedua, hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah hukum, supremasi hukum yang tidak mencerminkan sebuah keadilan. Kita bisa lihat di akhir zaman ini, orang yang salah mendapat satu kedudukan, tapi orang yang benar malah dia dihukum dan dipenjara. Banyak sekarang ini kita dibingungkan dengan keadaan. Para ulamanya banyak yang dipertanyakan dan disudutkan oleh keadaan, oleh masyarakat, oleh hukum
sendiri. Tetapi juga ada yang mengaku dirinya sebagai seorang ulama, tapi dia malah memberikan hal yang menjerumuskan bagi masyarakat. Hukum zaman akhir ini adalah hukum yang sangat tumpul sekali. Dia tumpul di atas, tapi tajam kepada masyarakat yang lemah. Hukum di akhir zaman ini hukum yang bisa dibeli, hukum yang tidak mencerminkan keadilan. Padahal keadilan itu adalah hal yang sangat penting di dalam mengelola sebuah masyarakat. Jika keadilan itu tidak ada di dalam sebuah masyarakat, maka musnahlah masyarakat itu, hilanglah peradaban itu. Bahkan Allah menyatakan dalam ayat Al-Quran mengenai keadilan, dan Allah menyaksikan, syahidallahu annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim. Sungguh Allah menyaksikan bahwa dia adalah tiada Tuhan selain dirinya, dan juga para malaikat pun menyaksikan ketauhidan daripada la ilaha illallah itu. Begitu pula para ulul ilm, yaitu para ulama, orang yang memiliki ilmu, mereka pun juga menyaksikan daripada ketauhidan itu. Dengan apa? Dengan menegakkan keadilan. Dengan keadilan itu menjadi negara yang sehat. Dengan keadilan itu masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera. Tapi jika keadilan itu berat sebelah, maka bersiaplah menghadapi sebuah rintangan kehidupan yang begitu mengenaskan. Hal itulah yang sangat dikhawatirkan bagi Rasulullah SAW. Yang terakhir, perkara yang sangat dikhawatirkan bagi masyarakat di akhir zaman ini adalah mengikuti hawa nafsunya. Sifat orang yang mengikuti hawa nafsu, maka ini adalah sifat egois yang terbesar. Jika manusia sudah memiliki sifat egois, maka dia tidak akan memperhatikan sekelilingnya. Dia menjadi orang yang sangat bengis dalam kehidupan. Yang terpenting, nafsunya, keinginannya terpenuhi. Mau orang dia merasakan kesakitan atau kemelaratan, dia tidak peduli apapun itu. Yang terpenting, nafsunya, keinginannya terpenuhi. Ini sangat dikhawatirkan jika terjadi di dalam satu masa keadaan di akhir zaman ini. Banyak orang yang hanya mementingkan dirinya. Dia tidak peduli dengan masyarakat yang kecil, masyarakat yang lemah. Yang terpenting, saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. Kaya ingin semakin kaya, dan ingin dengan kekayaannya dia mengkorupsi dengan cara yang sangat kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kata-kata. Masyarakat yang lemah tapi tetap saja dikorupsi dengan sangat bengisnya. Itu yang terjadi di akhir zaman ini, dengan keegoisan, dengan nafsunya dia yang akan menghancurkan dalam kehidupan peradaban masyarakat. Di mana Allah mengatakan pula dalam ayat Al-Quran, jika kebenaran itu diukur dengan hawamu, dengan nafsumu wahai manusia, maka hancurlah langit dan bumi ini. Oleh karena itu, 3 perkara ini adalah perkara yang harus kita perhatikan dalam kehidupan. Memang kita tidak perlu menunjuk siapa dan siapa, tapi awalilah diri kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang disebutkan dalam 3 perkara itu? Jikalaupun ada, maka perhatikanlah, waspadailah, jauhilah sifat-sifat daripada itu semua, agar supaya kehidupan ini di akhir zaman ini, insya Allah, zaman yang bisa diselamatkan. Masyarakat kehidupan, khususnya negeri yang kita cintai ini, bisa terselamatkan dari 3 perkara sifat-sifat yang tercela ini.
Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, dalam kita menghadapi fitnah yang harus kita hadapi dalam akhir zaman ini, ada beberapa hal insyaallah. Di antaranya yang pertama adalah dengan berbekal ilmu. Kita sebagai seorang muslim harus berilmu, memiliki ilmu apapun harus kita kuasai, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Karena dengan berbekal ilmu, maka kita tidak bisa ditipu oleh musuh-musuh kita. Dengan ilmu, manusia tidak akan terjerumus sebagaimana Nabi Adam alaihissalam yang terkena tipu daya daripada syaitan di dalam kehidupan yang melalaikan daripada Nabi Adam alaihissalam di surganya Allah. Kita seolah berada di dalam surga yang begitu indah. Siapa yang tidak mengenal negeri Indonesia ini? Negeri yang begitu makmur, hijau royo-royo, bahkan berlimpah semua kenikmatan yang tidak bisa didapatkan bahkan di negeri-negeri lain. Negeri Indonesia ini adalah ibarat sebuah surga yang sayangnya melupakan atau melalaikan penduduk masyarakatnya. Maka sebagai seorang warga Indonesia atau hidup di negeri Indonesia ini, yang mayoritasnya adalah kaum muslimin terbesar di dunia ini, maka kita harus berwaspada, berhati-hati. Bukan kita berprasangka buruk, tapi waspada itu penting. Karena pasti ada musuh-musuh yang tidak ridha orang muslimin ini berjaya di muka bumi ini. Sebagaimana syaitan yang pasti dia akan menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Maka berbekal ilmu penting bagi kita. Kemudian yang selanjutnya, kita menghadapi fitnahnya dunia ini adalah kita harus senantiasa memperbanyak doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa adalah senjatanya kaum muslim. Dengan doa adalah sebuah sikap kesadaran bagi kaum muslim bahwa dirinya adalah hamba Allah. Segala problem itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan usaha bagi dirinya untuk bisa menyelesaikan problem kehidupan, tapi dia serahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini bahwa seorang hamba, dia akan menjalankan kehidupannya sebagai seorang hamba, sebagai makhluk. Dia akan menjalankan kehidupannya sebagai makhluk. Dia tidak mungkin terlepas daripada ikhtiar yang Allah titipkan dalam kehidupan ini. Ikhtiarnya dia pun pasti dia sadari semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa, sujud adalah sebuah wujud bagi seorang hamba untuk senantiasa mendekat diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam dia menghadapi fitnah ini, jangan terlepas yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas bagi seorang muslim, bagi umat Nabi Muhammad SAW yang dikategorikan, yang disebut dalam Al-Quran sebagai sebaik-baik umat, khaira umat. Tugasnya adalah memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan ini dilandasi yang pastinya adalah dengan kecintaan, dengan mahabbah. Tidak mungkin kita akan merubah sesuatu kalau kita tidak ada satu perhatian terhadap apa yang kita rubah. Ketika kita melihat sebuah batu yang ada di tengah jalan, maka kita akan ada satu keinginan untuk mengambil atau menyingkirkan batu itu. Karena apa? Karena dia ada perhatian di dalam
Dia melihat batu itu agar supaya orang yang melintas tidak terjatuh atau terjadi satu kecelakaan dan sebagainya. Ini sebuah sikap yang mana dia memperhatikan, ada empatinya dia, ada perhatian, kecintaan bagi orang siapapun. Dia tidak pandang bulu di dalam melihat batu tadi itu. Yang dipandang bukan batunya, tapi yang dipandang adalah orang yang akan melintas, siapapun itu. Kalau dia tidak memiliki kecintaan, pasti dia tidak akan peduli terhadap batu yang ada di situ. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar adalah merubah keadaan agar semakin menjadi lebih baik lagi, itu dengan dilandasi dengan mahabbah. Semoga di akhir zaman ini, fitnah di akhir zaman ini bisa kita lalui, bisa kita hadapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif, dengan kebijakan sunnahnya Rasulullah SAW yang diwariskan oleh para ulamanya. Semoga para ulama kita menjadi ulama-ulama yang khair, ulama-ulama akhirat, bukan ulama-ulama dunia, ulama-ulama yang berkategori yang buruk, yang menjerumuskan manusia ke dalam lembah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjauhkan diri kita, para ulama kita, dari hal-hal yang bisa menghancurkan negeri ini. Dan Allah akan menganugerahkan para ulama-ulama yang santun, ulama-ulama yang sangat bercirikan Nabi Muhammad SAW, ulama-ulama yang penuh dengan ketegasan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ketegasan itu penting di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, seperti halnya kita mengendarai mobil, maka di dalam ketegasan itu adalah seperti kita memencet daripada bel mobil itu yang ada di hadapan kita. Karena bisa jadi orang yang ada di hadapan kita itu dia lalai di dalam perjalanannya, maka kita gunakan bel mobil tadi itu yang mungkin akan mengagetkan orang di hadapannya, tapi itu hal yang sangat manfaat bagi dirinya agar supaya dia tersadarkan dari kelalaiannya dan dia memperbaiki jalannya dia yang dia lupakan, yang terhindar dari kecelakaan. Begitu pula ulama yang tegas adalah ulama yang sangat dibutuhkan di akhir zaman ini. Tapi insya Allah semua ini adalah menjadi satu jalan yang baik bagi kita untuk mengharmoniskan kehidupan ini. Semoga kita dijauhkan dari fitnahnya zaman ini, fitnah yang buruk. Insya Allah menjadi satu kebaikan-kebaikan dan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang zat yang muqallibal qulub, yang bisa merubah, membolak-balikkan hati manusia. Dan itulah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di dalam agamamu. Semoga hidup kita, masyarakat kita, para ulamanya, para umaranya adalah orang yang dalam jalur yang diridhai di dalam agama Islam ini, yaitu dinul Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.